Baik, yang pertama ada biografi B.F. Skinner. Bruce Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota Susquehanna, Pennsylvania. Ayahnya adalah seorang pengacara dan ibunya adalah ibu rumah tangga biasa. Skinner adalah anak yang sangat kreatif dan ingin menjadi penulis sehingga ia banyak mengarang, mengirimkan puisi dan cerita. Masa muda Skinner tertarik pada seni dan pengetahuan intelektual. Ketika Skinner di Hamilton College, ia mempelajari menulis puisi, berlatih musik, dan menjadi pelukis. Skinner lulus di perguruan tinggi dan pada tahun 1928 di Hamilton College di New York dengan gelar sarjana muda dalam sastra Inggris. Setahun setelahnya, ia melanjutkan studinya di Harvard University dan mengikuti program studi psikologi tahun 1931. Ia mendapatkan gelar doktor bidang psikologi. Skinner meninggal karena leukemia pada tanggal 18 Agustus 1990. Yang pertama ada konsep teori. Teori Skinner disebut operant conditioning atau pengkondisian operan. Teori ini berarti serangkaian tindakan atau respon. Pengkondisian operan mengacu pada proses pembelajaran yang memungkinkan respon terjadi lebih sering dengan memberikan penguatan terhadap perilaku yang diharapkan. Dalam teori ini, suatu individu belajar mengenai hubungan antara sebuah perilaku dan konsekuensinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan sebagai bentuk pembelajaran asosiatif di mana konsekuensi dari suatu perilaku mengubah kemungkinan perilaku tersebut akan diulang. Yang kedua, menurut Skinner, belajar adalah proses perubahan perilaku dan harus terukur. Ketika seorang siswa belajar dengan baik, responnya meningkat. Tetapi ketika siswa tidak belajar, jumlah responnya berkurang. Oleh karena itu, hasil belajar harus dapat diamati dan diukur. Prinsip Skinner adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar perlu segera disampaikan kepada siswa. Jika salah dibetulkan dan jika benar diberi penguat. Yang kedua, proses belajar mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, sistem modul digunakan sebagai materi pembelajaran. Yang keempat, aktivitas diri lebih dipentingkan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, hadiah atau penghargaan. Dan yang keenam, shaping digunakan untuk belajar. Operan condition menurut Skinner ada dua, yaitu penguatan, reinforcement, dan hukuman. Penguatan adalah penguatan yang dimaksud adalah memperkuat perilaku untuk meningkatkan kemungkinan menguatkan positif, meliputi hadiah dan penghargaan. Penguatan yang didasarkan pada prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti oleh stimulus yang bermanfaat. Jadi bisa dibilang ini ada feedbacknya karena sudah melakukan sesuatu. Yang kedua, penguatan reforman itu yang positif. Kalau yang negatif, penguatannya didasarkan pada prinsip yang frekuensi responnya meningkat karena diikuti penghilangan stimulus yang merugikan. Jadi feedback yang didapat tidak sesuai lah dengan apa yang dilakukan menurut dirinya. Yang kedua, hukuman. Hukuman itu adalah konsekuensi yang menurunkan peluang terjadi suatu perilaku atau apa saja yang menyebabkan suatu respon terhadap sesuatu atau tingkah laku yang menjadi berkurang lalu langsung dihapuskan dan ditinggalkan. Namun Skinner tidak mendukungnya digunakan dalam hukuman karena hukuman dalam jangka waktu yang cukup panjang tidak mempunyai pengaruh apapun. Justru akan lebih banyak dari sisi negatifnya. Yang ditimbulkan adalah satu, responden adalah respon yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Dua, operan respon adalah respon yang muncul dan berkembang diikuti dengan rangsangan tertentu. Misalnya, penghargaan menjadi juara kelas, maka ia akan bekerja keras untuk mempertahankannya.
atau mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi, jadi motivasi mendorong seperti itu. Eksperimen tokoh. Dalam eksperimennya, Skinner menggunakan tikus yang kelaparan di dalam kotak yang disebut kotak Skinner. Kotak itu berisi tombol, peralatan penyimpanan makanan, lampu yang dapat disesuaikan, dan lantai yang dialiri listrik. Karena lapar, tikus mencoba keluar untuk mencari makan. Tikus bergerak untuk keluar dari kotak tersebut. Dia bergerak ke sana ke sini. Tidak sengaja tikus itu menekan tombol dan makanannya keluar. Akhirnya dia bisa mendapatkan makanan tersebut. Perilaku tikus itu ditunjukkan sebagai proses samping. Berdasarkan berbagai percobaan terhadap tikus, dari percobaan itu oleh B.F. Skinner menyusun hukum pembelajaran yang meliputi kedua ini. Yang pertama, the law of operant condition, yaitu jika terjadi sesuatu perilaku yang disertai dengan stimulus, penguatan kekuatan perilaku meningkat. Atau yang kedua, the law of operant extension, yaitu jika kemunculan perilaku aktif karena telah memperkuat oleh proses kondisi yang tidak disertai dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku akan berkurang bahkan hilang. Menjelaskan mengenai implikasi dalam dunia pendidikan. Tiap teori belajar mempunyai implikasi bagi pengajaran. Bagi guru, teori ini dapat memperjelas fungsinya bagi anak dalam belajar. Begitu juga dengan Skinner. Ia mengakui bahwa aplikasi dari teori ini sangat terbatas. Tetapi ia meyakini bahwa ada implikasi praktis bagi pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa kontrol yang positif atau menyenangkan mengandung sikap yang menguntungkan terhadap pendidikan dan akan lebih efektif bila digunakan. Selanjutnya, terdapat 3 tahap dalam penerapan teori belajar. Yang pertama, tahap persiapan penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, tahap akhir penelitian. Aplikasi teori belajar Skinner, diantaranya yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit yang terkecil. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Yang keempat, dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukumnya. Yang kelima, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. Yang keenam, hadiah diberikan kadang-kadang atau jika diperlukan. Yang ketujuh, tingkah laku yang diinginkan dianalisis sampai kecil-kecil agar semakin meningkat hingga mencapai tujuannya. Yang kedelapan, dalam pembelajaran sebaiknya digunakan pembentukan. Yang kesembilan, mementingkan kebutuhan yang akan menimbulkan tingkah laku operan atau penilaian didasari atas perilaku yang tampak. Dalam teori belajar ini, guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contohnya baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Teori ini menekankan evaluasi pada kemampuan peserta didik secara individual. Evaluasi ini menekankan pada respon pasif, salah satu contohnya yaitu pembelajaran terprogram, di mana pembelajaran ini merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip pembelajaran yang dibawa Skinner. Skinner ini yang pertama, dengan diterapkannya dalam pendidikan akan memberikan semangat tersendiri bagi siswa karena adanya pemberian hadiah, sehingga dapat memacu semangat untuk belajar. Yang kedua, siswa lebih aktif dan semangat dalam menjawab pertanyaan dari guru dengan harapan mendapatkan hadiah. Yang ketiga, memacu siswa untuk terus berprestasi di dalam kelas. Adapun kelemahan teori Skinner yang pertama, siswa mempelajari materi secara tuntas sesuai waktunya masing-masing. Tetapi karena siswa tersebut mempunyai latar yang berbeda-beda, akibatnya siswa ada yang naik atau lulus sekolah dalam waktu yang berbeda-beda. Yang kedua, bagi anak yang dapat menjawab pertanyaan guru, ia akan mendominasi, sedangkan yang tidak bisa, ia akan diam.